Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di malam yang indah ini, marilah kita kemakan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam rah, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Sesi kali ini dengan judul Isra adalah datang dari Allah dan Mi'raj adalah pulang kepada Allah. Selama ini yang kita ketahui bersama, kisah tentang Isra Mi'raj adalah perjalanan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Dan yang kita ketahui itu Mi'raj itu sendiri hanya menerima perintah sholat 5 waktu. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kisah menurut kedahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apa yang kita petik dari perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diri kita masing-masing umat manusia ini. Isra adalah perjalanan datangnya diri manusia kita di muka bumi ini, dan Mi'raj kembalinya manusia ke asal usulnya. Jadi kalau Isra Mi'raj versi kaji diri beda dengan Isra Mi'raj kisah yang selama ini kita pahami. Sedangkan Isra Mi'raj yang kita pahami hanya untuk Kanjeng Nabi Muhammad saja. Namun bila Isra Mi'raj yang dimaksud Allah itu bila hanya untuk Kanjeng Nabi Muhammad saja, maka ayatnya tidak berbunyi Subhanalladzi asra bi'abdihi. Akan tetapi ayatnya pasti berbunyi Subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah di dalam surat Al-Isra. Itu kalau Isra Mi'raj dipandang di sisi Allah. Isra Mi'raj di dalam Allah mendatangkan
hamba-hambanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi ini adalah semua ciptaan-ciptaan Allah, yakni seluruh manusia ini abdillah, hamba Allah, khalifatullah, Rasulullah, utusan Allah, pesuruh Allah dijadikan ke dunia ini. Maka ayatnya subhanalladzi asra bi abdihi. Kalau Isra Mi'raj ini hanyalah untuk perseorangan Kanjeng Nabi Muhammad saja yang bisa Isra Mi'raj. Lah kita semua, saya, Anda ini abdinya siapa? Saya, Anda ini ciptaannya siapa? Saya, Anda ini buatannya siapa? Ditegaskan oleh baginda Rasulullah SAW, aku adalah manusia seperti kalian semua. Bedanya aku menerima wahyu untuk kusampaikan kepada kalian semua. Sama kita dengan Kanjeng Nabi Muhammad, sama-sama makhluk bila manusia menyadari kemakhlukannya. Alhamdulillah, mari kita buka di dalam Al-Qur'annya yang selama ini kita pahami tujuan Isra Mi'raj itu hanyalah untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Apakah benar menurut Al-Qur'annya begitu? Jadi dalilnya langsung Al-Qur'an, langsung dari Allah. Kita buka surat Al-Isra ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu liduriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Di sini tafsirannya dalam kurung Muhammad. Jadi hamba Allah hanya Muhammad kalau menurut tafsiran ini. Pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Sadaqallahul azim. Mari kita kaji bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Kenapa kok Allah maha suci? Karena yang ada hanya Allah. Manusianya tak ada. Maka Allah maha suci. Kenapa Allah maha suci? Karena Muhammadnya tak ada, gaib. Itulah kemahasucian Allah bila manusianya belum bisa mengaku-akui bahwa hidup dan badan ini miliknya. Kapan Allah maha suci? Dulu. Ketika kita dicipta, diisrokan, didatangkan dari tanah, diperjalankan dengan makan dan minum, dengan penjagaan Allah, pemeliharaan Allah, kecukupan Allah, diperjalankan dari tanah menuju tumbuh-tumbuhan, dari tumbuhan menuju kepada buah-buahan, sayuran dan padi. Dari hasil buah-buahan, sayuran dan padi menuju dimakan oleh calon-calon kedua orang tua kita. Kemudian diperjalankan lagi, dicukupi, dipelihara, dimakan minumi cikal bakal badan ini hingga menjadi sel sperma dan sel telur. Ketika calon ayah ibu kita berjumpa, maka jadilah bersatulah menjadi gumpalan darah, menjadi gumpalan daging,
menjadi janin dan menjadi bayi yang suci, itulah perjalanan Abdillah di suatu malam. Maka dari itu Allahnya maha suci, karena yang ada hanya Allah saja. Manusianya masih gaib, manusianya belum ada. Itulah yang dimaksud Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Itulah yang dimaksud malam hari, bukan malam-malam hari seperti malam hari yang dohir ini. Malam hari itu adalah ketika manusianya gaib. Malam hari itu ketika manusianya belum ada. Malam hari itu ketika manusianya belum wujud. Malam hari itu adalah ketika manusianya belum mengaku-ngakui bahwa hidup dan badan ini milik manusianya. Itulah yang dimaksud malam hari. Yang terang benderang hanya cahaya Allah, sedangkan cahaya manusianya gelap, gaib. Berarti yang gaib itu Allah apa manusia? Silahkan dinilai sendiri. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kalau menurut tafsiran secara dohirnya, ya cerita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bila dikaji di dalam kaji diri setiap manusia, kaji diri sejati setiap manusia, maknanya adalah manusia diperjalankan. Hambanya Allah ini, seluruh manusia inilah ciptaan Allah. Diperjalankan di suatu malam dari Masjidil Haram, yakni tanah yang suci, hingga menuju Masjidil Aqsa alladzi barakna, sampai menjadi bayi. Jadi tanah yang suci yaitu Masjidil Haram, bayi yang suci yakni Masjidil Aqsa yang diberkahi. Kenapa kok diberkahi? Yang tanah dulu menjadi bayi, menjadi manusia yang dari tanah, asalnya dari tanah, sama-sama masjidnya. Dulu masjidnya manusia kumpulnya asal mulanya ada di tanah. Kemudian diberangkatkan oleh Allah yang Maha Suci menuju Masjidil Aqsa, yakni jadi bayi yang suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci bersih. Kenapa kok bayi dikatakan suci bersih? Padahal bayi itu tidak sholat kok. Padahal bayi itu tidak beribadah kok. Padahal bayi itu tidak pernah berzikiran kok. Padahal bayi itu tak pernah bersolawatan kok. Karena padahal bayi itu tak pernah qiyamul lail, sholat malam. Padahal bayi tak pernah sholat duha. Padahal bayi tak pernah beramal soleh. Kenapa kok dikatakan suci bersih fitrah? Karena bayi itu manusianya masih malam, manusianya masih gaib, manusianya masih belum ada, manusianya masih belum tahu apa-apa, dan manusianya masih belum tahu siapa-siapa. Itulah yang dimaksud suci bersih. Kenapa? Yang ada hanya Allah yang Maha Suci. Jadi diperjalankan cikal bakal badan ini, cikal bakal badannya seluruh umat manusia ini dari tanah sampai menjadi bayi yang suci. Dari tanah Masjidil Haram sampai menjadi bayi, sama-sama masjidnya. Apa yang dimaksud sama-sama masjidnya? Masjid tempat bersujud. Dulu ada di tanah, kita malam, tidak ada. Itulah makna sujud. Waktu di bayi pun juga dikatakan bayi itu suci bersih. Kenapa? Karena bayinya masih sujud. Apa sih sujud itu? Sujud di dalam masjidnya, maknanya bayinya masih malam. Manusianya belum ada, belum wujud. Yang wujud masih manusianya. Itulah yang dimaksud
Masjidil Aqsa ladzi barokna. Kenapa kok diberkahi? Diceritakan Nabi Muhammad berangkat Isra Mi'raj dari Mekah sampai ke Masjidil Aqsa yang dohir, yang di luar sana. Sampai di Masjidil Aqsa di Palestina, ketemu dengan para malaikat, ketemu dengan para rasul, hingga sholat berjamaah. Ini semua mengandung makna, mengandung kiasan, mengandung tafsiran. Jadi ketika bayi terlahir itu sudah ditunggu-tunggu oleh kedua orang tuanya. Sudah ditunggu-tunggu oleh sanak saudaranya, ditunggu oleh bapak ibunya. Sehingga setelah bayi terlahir ke dunia, sholat berjamaah. Berjamaah dengan siapa? Nabi Muhammad berjamaah dengan para malaikat dan para rasul-rasulnya Allah. Yakni bayi berjamaah kumpul bersama ibu dan bapaknya. Inilah makna dari Isra Mi'raj yang sesungguh-sungguhnya menurut Allah. Jadi Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad ini adalah contoh kiasan, yang mana kiasan ini untuk pelajaran hati-hati setiap manusia yang ingin kembali kepada Tuhannya. Bila kita hanya ceritakan, bila hanya kita peringati Isra Mi'raj saja, ya selamanya tak akan pernah tahu hakikat apa Isra Mi'raj itu. Isra itu datang dan Mi'raj itu kembali. Kembali kemana? Kembali ke asalnya. Asalnya malam, ya kembali malam. Jadi kalau diceritakan di dalam yang selama ini kita dengarkan, tujuan Isra Mi'raj hanyalah untuk menerima kewajiban sholat 5 waktu. Akan tetapi di sini anehnya kok tidak begitu. Apa tujuan Isra Mi'raj di sini? Tujuan manusia didatangkan dan tujuan manusia dikembalikan kepada Allah. Tujuannya hanya satu. Bukan bertujuan sholat 5 waktu. Tapi bertujuan haulahu linuriyahu min ayatina. Itu tujuan Isra Mi'raj. Agar apa? Agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Bila kita tidak pulang kepada Allah, mana mungkin kita bisa menyaksikan kebesaran Allah, ayat-ayatnya Allah. Pasti kita selama ini setelah didatangkan ke dunia ini, diisrokan, diperjalankan, kita tidak mau mi'raj. Karena yang nyata, karena yang wujud, karena yang hidup, karena yang nampak, karena yang berkuasa di dalam hati kita selama ini masih diri manusia kita. Selamanya kita takkan pernah bisa pulang kepada Allah, tak bisa mi'raj kepada Allah. Karena kita selama ini hanya membaca ayat-ayat hawa nafsu kita sendiri, ayat-ayat diri kita sendiri daripada ayat-ayatnya Allah. Lalu bagaimanakah caranya untuk membaca ayat-ayatnya Allah? Caranya untuk membaca ayat-ayatnya Allah itu ya harus mi'raj dulu. Harus ketemu Allah dulu, baru bisa membaca ayat-ayatnya Allah. Bagaimana mungkin kita bisa membaca ayat-ayatnya Allah sementara kita masih tersesat jalannya di dalam kehidupan ini. Sedangkan hati kita, jiwa kita, nyawa kita, roh kita masih gentayangan di alam dunia ini. Ya takkan pernah bisa kembali dan membaca ayat-ayat Allah. Jadi caranya untuk membaca ayat-ayat Allah itu bagaimana sih?
Caranya Mi'raj itu bagaimana sih? Caranya Isra Mi'raj adalah kita harus berani menembus bumi 7. Bumi 7 itu apa? Bumi 7 yang selama ini kita kuasai sebagai bumi miliknya kita. Apa sih bumi 7 itu? Bumi 7 itu adalah rupanya bulu, kulit, daging, getih, otot, balung, sumsum. Jadi bulu, kulit, daging, darah, otot, tulang, sumsum. Inilah bumi 7 yang harus kita tembus dulu. Agar apa? Agar kita kembalikan asal mulanya. Asalnya bulu dari mana? Asalnya bulu dari kulit. Asalnya kulit dari mana? Asalnya kulit dari daging. Asalnya daging dari mana? Asalnya daging dari darah. Asalnya darah dari mana? Asalnya darah dari otot, balung, sumsum, dan sebagainya. Itulah 7 bumi, 7 lapis bumi yang harus kita tembus. Maknanya bukan nembus seperti tembus begitu, bukan. Maknanya menembus itu harus dikembalikan bahwa bulu, kulit, daging, darah, otot, tulang, sumsum ini dikembalikan kepada yang empunya, yang berkuasa atas ketujuh bumi ini. Siapakah dia? Allah. Relakah kita menyerahkan amanah badan ini kepada yang berhak? Selama ini kan kita membawa amanah dan kita menyelewengkan amanah ini. Bulu, kulit, daging, otot, bulu, kulit, daging, darah, otot, balung, sumsum ini sudah kita rampas sebagai hak kita. Maka selama ini kita tidak amanah mengemban amanah raga ini. Tidak amanah mengemban bumi ini. Dijadikan khalifah untuk mengemban amanah menjaga bumi, kok tambah mengotori bumi. Disuruh menjaga badan-badannya, kok tambah dikotori badannya dengan apa? Dengan hawa nafsunya sendiri-sendiri. Jadi bumi 7, lapis 7 itulah yang harus diserahkan kembali agar kita bisa pulang kampung. Dulunya kita tidak punya badan, awal kita tidak punya badan, ya akhirnya pun kita meninggalkan badan. Itu yang harus kita kembalikan. Yang kedua, apa yang harus kita kembalikan? Yakni kita harus menembus, meluncur ke langit Sab-7. Jadi langit 7 tingkat harus kita tembus. Seperti Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad menembus langit hingga bertemu Allah. Apa yang dimaksud menembus langit itu? Bukan menembus langit yang selama ini dihayal-hayalkan oleh manusia dengan imajinasinya. Jadi yang disebut menembus langit itu menyerahkan apa yang ada di dalam kehidupan ini. Kudrat, kekuasaan, irodah, kehendak, ilmu, pengetahuan, hayat, hidup, sama, pendengaran, basar, penglihatan, kalam, dan perkataan. Ini loh yang dimaksud langit Sab-7. Kehendak harus diserahkan semua hanya kehendak Allah. Kudrat, irodah, kekuasaan diserahkan hanya kekuasaan Allah. Ilmu, pengetahuan, tahu, makrifat hanya miliknya Allah, dikembalikan kepada Allah. Hayat, hidup hanya milik Allah, dikembalikan kepada Allah. Basar, sama, pendengaran harus kita kembalikan. Pendengarannya Allah sama. Basar, penglihatannya Allah harus dikembalikan kepada Allah. Kalamullah, perkataan atau
kalamnya Allah harus dikembalikan kepada Allah. Inilah yang dimaksud menembus langit 7. Sehingga bersihlah manusianya dari kepemilikan bumi Sab-7 dan langit Sab-7 pula. Jadi manusianya bersih suci seperti bayi lagi. Yang dulu bayi masih belum berkuasa atas hidup dan badan. Inilah yang dimaksud Isra Mi'rajna. Seluruh umat manusia yang digambarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa kita di Isra Mi'rajkan ini? Agar kita bisa menyaksikan ayat-ayatnya Allah. Di mana ayatnya Allah? Apa ayatnya Allah ada di langit? Ayatnya Allah ada di tiap-tiap diri manusia. Kalau sudah bertemu Allah, maka bisa membaca ayat-ayatnya Allah. Duduk ini loh ayatnya siapa? Ayatnya Abdul Halim, apa ayatnya Allah? Bicara ini loh ayatnya siapa? Ayatnya Abdul Halim, apa ayatnya Allah? Melihat ini loh ayatnya siapa? Ayatnya Abdul Halim, apa ayatnya Allah? Mendengar ini loh ayatnya siapa? Ayatnya Abdul Halim, apa ayatnya Allah? Bila hidup ini, badan ini masih terampas, teraku-akui oleh dajjalnya Abdul Halim ini, maka semuanya bukan ayat-ayat Allah, tapi ayat-ayat setan. Siapakah setannya? Ya Abdul Halim ini setannya. Kenyataan setannya. Akan tetapi bagi manusia yang sudah melenyapkan Abdul Halimnya sebagai raja di rajanya hati, ketika Isa dan Al-Mahdi memerangi Abdul Halimnya, dajjalnya, apa Isa dan Al-Mahdi itu? Ilmu hakikat dan makrifat. Bila sudah diperangi oleh ilmu hakikat dan makrifat, maka binasalah Abdul Halimnya. Maka yang ada hanya la mawjudan illallah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu apa saja? Ya duduknya makhluk, berdirinya makhluk, berkatanya makhluk, sholatnya makhluk, bekerjanya makhluk, dan sebagainya. Ibarat sang dalang berkuasa atas wayang-wayangnya. Terus wayangnya punya apa? Tidak punya apa-apa. Kuasa apa? Tidak punya kuasa apa-apa. Wong mati. Wayangnya tidak bisa apa-apa. Wayangnya tidak bisa bersiapa-siapa. Yang berapa-apa dan yang bersiapa-siapa atas pergerakan wayang ini hanyalah sang dalangnya. Isra Mi'rajnya seluruh manusia. Tak peduli agama apapun saja, bila manusianya rela ridho kembali kepada sang penciptanya, yaitulah Isra Mi'raj. Kalau manusianya sudah rela ridho kembali kepada yang menciptakannya. Kalau manusianya sadar bahwa dirinya hanyalah makhluk. Kalau manusianya sadar bahwa dirinya hanyalah dicipta, bukan mencipta. Kalau dicipta ini yo menengo wae, lungguh yo dilungguh sang pencipta, ngomong ya di ngomong di sang pencipta, salat kerja yang dikerjakan sang pencipta. Semuanya serba sang pencipta. Akan tetapi aneh kita hal ini selama ini yang menyatakan dirinya makhluk, bukan Khalid, tapi praktek hati di dalam hati Abdul Halim ini kok jadi Khalid. Abdul Halimnya tertutup, terhijab Tuhan. Apa? Karena Abdul Halimnya jatuh hantu bagi diri Abdul Halimnya sendiri. Sehingga gentayanganlah pandangan Abdul Halim hanya melihat makhluk. Sehingga gentayanganlah hati Abdul Halim hanya memikirkan makhluk.
Sehingga cinta yang ada di dalam diri Abdul Halim hanya cinta kepada makhluk. Itulah penjara, itulah anar bagi Abdul Halim yang masih nyembah makhluk. Menyembah yang bukan pencipta. Dikira Abdul Halim ini sang pencipta. Abdul Halim ngaku-ngaku jadi Tuhan. Ya gentayangan apa yang dilakukannya. Tidak sampai kepada Tuhannya. Akan tetapi sampai ke dalam anar. Semakin beramal Abdul Halimnya semakin panas. Semakin beribadah Abdul Halimnya semakin panas. Kenapa? Karena Abdul Halimnya sombong bila masih ada Abdul Halimnya. Semakin banyak zikirannya, ia semakin sombong. Melihat orang yang tak pernah berzikir, pasti Abdul Halim ini menyangka ahli neraka. Tidak pernah zikir, tidak seperti aku. Nah inilah karena banyaknya zikir, karena zikirnya zikir di dalam neraka, ya panas. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah sekilas tentang Isra Mi'raj. Isra itu datang, Mi'raj itu kembali pulang. Kenapa kok kembali pulang? Supaya kita bisa menyaksikan ayat-ayat Allah, baik yang ada di dalam diri kita ataupun baik yang ada di luar diri kita. Siapakah ayat-ayatnya Allah? Ketika kita sudah tak punya ayat-ayat lagi. Siapakah ayat-ayatnya Allah? Ketika kita sudah tidak punya dalil-dalil lagi. Yaitulah ayat-ayatnya Allah. Ketika Abdul Halim sudah tak butuh dalil lagi, karena dalil hanya milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kemahkan salawat dalimin taful bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bila yang di bawah ada yang mau bermudzakarah atau bertanya-tanya, mungkin dalam kajian tadi belum nangkep atau belum memahami, silakan. Atau ada yang mau naik di Komal, silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam santunku juga buat para sahabat-sahabat yang hadir ini. Dan tak lupa saya ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat para sahabat-sahabat yang sudah mengirimkan salam di awal atau di kolom komentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Silakan Kang Mas, apa yang mau ditanggapi atau yang mau ditambahkan silakan. Ya, silakan yang duluan. Yuk silakan. Perkenalkan diri Anda kepada sahabat-sahabat ini. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Raju Bugis dari Bandar Lampung. Salam Bandar santun. Lampung, ya. Ya. Salam santun juga Kang Mas. Apa pendapat Kang Mas tentang keterangan-keterangan kajian tadi? Tadi saya belum simak dari awal, Pak. Jadi belum nyimak paham. Jadi intinya kajiannya kan Isra itu datangnya manusia, Mi'raj kembalinya manusia. Datang dari Allah kembali pada Allah. Kan tetap kita tersesat datang ini ketika Isra kita didatangkan ke dunia ini masih tersesat di alam dunia, belum bisa mi'raj, belum bisa pulang kepada Allah. Kenapa? Karena yang kita mi'raji, karena yang kita tuju untuk pulang masih gaib, tidak ada. Yang ada masih diri kita di dalam hati kita, ya kan Kang Mas? Betul. Setuju Pak. Setuju. Bagaimana mungkin kita bisa mi'raj kepada Allah, sedangkan hati kita selama ini hanya mi'raj kepada musuh-musuhnya Allah. Hati kita selalu mi'raj kepada makhluk yang selalu mensekutukan Allah dengan diri manusianya di dalam hatinya. Sehingga Allahnya tidak berlaku bagi manusianya. Sehingga Allahnya gaib, yang wujud masih manusianya. Apakah itu dikatakan bertuhan? Bila manusianya yang wujud, mana Tuhannya? Ini tak peduli agama apa saja. Manusianya masih wujud, Tuhannya gaib. Ya sama-sama belum bisa pulangnya, masih berkeliaran atau masih tersesat di dalam dunia ini, tidak bisa pulang ke akhirat. Jadi yang dimaksud bertuhan itu Tuhannya lebih wujud daripada manusianya, hingga manusianya bisa mengabdi kepada Tuhannya. Kalau Tuhannya gaib, lalu kita selama ini mengabdi kepada siapa? Mengabdi untuk pemuas hawa nafsu kita sendiri, agar kita dikatakan orang beragama, agar kita dikatakan orang ahli ibadah, agar kita dikatakan ahli sholat, ahli zikir, ahli qiyamul lail, ahli puasa dan sebagainya. Iya kan Kang Mas? Banyak manusia seperti itu. Ya, banyak manusia seperti itu, ya termasuk saya. Ya, termasuk saya juga. Zolim sendiri, zolim kepada orang lain. Allah pun kita zolim. Suaranya kok kecil Kang Mas? Suaranya kecil, putus-putus. Halo. Iya. Monggo. Ya, termasuk saya juga pribadi masih zolim untuk diri sendiri, untuk orang di sekitar kita, terutama untuk Tuhan, untuk Allah yang memang kita masih mensombongkan diri. Iya, berarti yang sombong itu kan iblis, ya dak?
yang Iya. tidak mau sujud kepada Adam. Apa maknanya? Iblis setan ini, ya manusia ini tidak mau kalau dikatakan tidak ada, yang ada hanya Allah. Tidak mau manusianya. Allah saja yang goib, aku ada kok, ya kan? Sombong kita kepada Allah. Untuk Kang Warti, kalau yang datang Allah maka yang kembali juga Allah. Tolong koreksi ya. Kalau sudah tahu begitu ya tidak ada bahasan lagi sudah. Sudah Allah kita tidak ada. Yang bahas Allah ya Allah. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku, dia dengan Tuhanku. Tanpa Tuhanku, ya aku tak kenal diriku. Tanpa Tuhanku, ya aku tidak ada. Adaku, nyataku, wujudku, hidupku, ya Tuhan itu sendiri. Ya tidak, Kang Mas. Betul. Karena setiap diri manusia itu halayaknya seperti Al-Quran, ya kan? Jadi isi Al-Quran pun diri kita sendiri, kita tergantung kita bisa membaca Al-Quran, mengaji Al-Quran, atau kita bisa mengaji diri kita sendiri, gitu. Jadi kalau Isra Mi'raj versi yang selama ini kita dengarkan di babagan syariat, yakni tujuan Isra Mi'raj Nabi Muhammad menuju perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha hanya untuk menerima kewajiban sholat 5 waktu, ya kan? Ya, betul. Tapi di dalam surat Al-Isra yang saya baca tadi tidak ada tuh sholat 5 waktu. Yang benar yang mana berarti? Pendapat Allah di dalam Al-Isra apa pendapat manusia? Jadi yang dimaksud perintah sholat 5 waktu itu ya belajar mati. Supaya apa? Supaya menyaksikan ayat-ayat Allah, supaya yang nyata, yang hidup, yang nampak, yang jelas, yang berkuasa hanya Allah. Itu yang dimaksud sholat itu. Tapi anehnya kita semakin banyak sholat, semakin tersesat, iya enggak? Iya Pak, iya betul Pak. Semakin banyak mau ibadah, nah semakin kita ibadah, ketika kita melihat orang yang tidak sholat, kita tambah sombong. Neraka kau. Ya kan? Tambah sombong kan? Tambah tersesat. Kenapa? Karena selama ini kita tidak belajar mati, malah tambah jadi Tuhan tuh di dalam diri kita, ya kan? Iya. Tuhan tuh Pak. Tuhan tuh. Iya, Tuhan tuh, ya kan? Bergentayangan. Kalau kita bicara ini ada yang tak seperti iya. Jadi dipikir orang kita tidak bertuhan, orang sebetulnya tidak bertuhan. Ya. Makanya di YouTube Uribe Allah ini judulnya yang saya angkat seperti Nabi Muhammad kebanyakan di dunia satu yang pada Allah, ya. Ya enggak? Iya Pak. Akan tetapi menurut kajian UB Allah, Nabi Muhammad inilah manusia satu-satunya yang paling tidak bermakrifat kepada Allah. Kebalik kan? Balik. Kenapa kok Nabi Muhammad bermakrifat kepada Allah? Karena Allah lah yang bermakrifat kepada Nabi Muhammad. Apa contohnya? Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Inilah buktinya bahwa Allah lah, makrifatullah lah yang memakrifati Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad makrifat sendiri kepada Allah, ya enggak? Iya. Nabi Muhammad kan manusia seperti juga. Seperti yang kita alami selama ini, kita merasa makrifat kepada Allah, kita merasa mengenal Allah. Berarti lebih kuasa mana Allah dengan manusia, ya kan? Iya. Kalau kita yang bermakrifat kepada Allah, seolah-olah Allah kalah.
kalah makrifat dengan manusianya, ya kan? Betul. Setuju. Sehingga yang kita lakukan seolah-olah kita yang melakukan, sholat kita yang melakukan, ibadah kita yang melakukan, melempar kita yang melakukan. Mana pertuhannya yang seperti itu? Pertuhannya Nabi Muhammad. Muhammad bukan kamu yang melempar. Ini kalau dijabarkan, diluaskan, bukan melempar saja. Muhammad bukan kamu yang duduk. Muhammad bukan kamu yang hidup. Muhammad bukan kamu yang berjalan. Muhammad bukan kamu yang sholat. Kalau ini dijabarkan seperti itu, sesuai dengan doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Memiliki apa manusia ini, ya kan? Kalau semuanya hanya Allah. Inilah yang dimaksud ma'rifatullah. Ketika Muhammadnya hancur lebur di dalam uripe Allah, berarti yang ma'rifat siapa? Nabi Muhammad atau Allah? Allah. Nah, jadi ma'rifatullah itu adalah ketika manusianya sudah tak bermakrifat lagi. Itulah ma'rifatullah. Ketika manusianya sudah tak mengenal dirinya lagi. Itulah ma'rifatullah. Ketika manusianya sudah menyadari bahwa dirinya hanyalah makhluk. Makhluk itu apa? Bukan pencipta. Tidak bisa makhluk ini menciptakan duduk. Tidak bisa makhluk ini menciptakan bicara. Tidak bisa makhluk ini menciptakan memandang, mendengar, berpikir, dan sebagainya. Iya kan? Iya, betul. Karena makhluk tidak bisa apa-apa. Jadilah makhluk yang sejati. Ora bisa opo-opo. Maka berlakulah ayat Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Berkuasa atas segala sesuatu, termasuk ya di dalam dirimu. Wa min anfusikum, dan semua ada di dalam dirimu sendiri-sendiri. Afala tubsirun, apakah kamu tidak menyaksikan ayat-ayatku, ya kan? Monggo sami-sami ngaos. Apa yang ditanya-tanyakan, Kang Mas? Yang belum paham, monggo silakan. Tadi ada yang bertanya caranya wusul atau caranya mi'raj atau caranya tajalli itu bagaimana? Ya kan? Ada tadi pertanyaan begitu. Caranya wusul atau caranya bertajalli adalah sudah jangan kita merasa hebat sok bisa tajalli kepada Allah. Sudah berhentilah, jangan sok kita merasa makrifat kepada Allah. Kenapa? Karena kita tak layak dan tak punya makrifat kecuali uripe Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Elit. Monggo Kang Mas. Itu tadi ya, usul ilallah itu seperti apa? Monggo ya. Iya, barusan dijawab ya. Usul kepada Allah maknanya bila manusia ingin bertemu dengan Tuhannya, ya letakkanlah jabatan ketuhanan manusianya di dalam dadanya. Ya letakkanlah kewujudan manusianya di dalam dadanya. Ya letakkanlah kehidupan manusianya di dalam dadanya. Dan letakkanlah kekuasaan manusia di dalam dadanya. Sehingga manusianya sudah tidak punya apa-apa lagi, apalagi punya makrifat. Maka yang makrifat ya hanya Allah yang memiliki manusia. Itu tidak bertakut karena Allah yang Aduh, putus. Kira-kira dipahami. Maaf ini kayaknya punya saya apa siapa ya? Ngelag kayaknya. Putus suaranya. Iya putus. Iya, ngelag.
suaranya. Waduh. Kang coba atau Kang. Apakah suara saya juga putus dan kecil kira-kira di situ? Ngelek kayaknya ya. Ngelek. Apakah saya juga putus kiranya? Suara Kang Elit jelas, suara Pak Yai putus-putus. Iya, iya. Suaranya kecil. Ini ada beberapa lagi apa yang dikatakan itu di dalam riwayat. Bila yang ada Allah dari manusia sudah kok tidak ada lagi ia darinya sendiri. Ini Allah, sesungguhnya aku ini Allah. Jadi bila manusia yang ada cuma Allah yang ada, bila manusia yang itu nanti manusia yang Allahnya koi, tergantung manusianya diri siapa yang ada. Kalau manusia masih mengesahkan tauhidkan, tunggukan di manusia di dalam hatinya, ya itulah diri manusianya. Kita sendiri yang bisa menilai itu. Saya tidak bisa menilai, Anda pun tidak bisa menilai. Yang bisa menilai ya dirinya masing-masing, namanya kecirian. Atas suaranya juga bisa tahu. Ya, mungkin turun dulu nanti mungkin suaranya tidak bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira suara saya bisa dimonitor di sana. Jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila sudah ada pertanyaan lagi, bisa kita akhiri. Kira-kira masih ada yang bertanya lagi kira-kira? Ini Nur Al-Zaidi laki atau perempuan ini? Oh ya, halo. Assalamualaikum. Iya, suaranya kok kurang jelas suaranya ke Mas. Apa mungkin sinyal saya yang kurang baik? Iya, sama, Anda juga putus-putus. Mungkin ini sinyal saya ya, mungkin. Mungkin datanya mau habis mungkin. tes kalau gini gimana Kang Mas? Kalau gini? Oh ya, agak bagus lah. Ya. Coba Kang Mas turun lagi, terus naik lagi. Dengan begitu bagus lagi suaranya mungkin. Keadaan bagus pakai ya, keadaan bagus, putus lagi. Keadaan bagus.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asbiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.